Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dia adalah seorang tokoh penting pada kaum Quraisy di masa jahiliyah yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah pada saat Fatuh Makkah. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi di Damaskus, tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan kursi kekhalifahan secara resmi pada Muawiyyah bin Abdul Sofyan, sehingga tahun ini dinamakan Amul Jama yang berarti satu persatuan. Kekuasaan dinasti Umayyah berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya karena kemenangan diplomasinya pada perang Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, tetapi karena basis rasional yang solid bagi landasan politiknya, yaitu satu, adanya dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri, karena Muawiyah adalah gubernur Suriah, suatu provinsi yang dikenal dengan kemakmuran dan menyimpan sumber alam yang melimpah. Provinsi ini juga memiliki pasukan yang terlatih, kokoh, dan disiplin pada garis depan saat peperangan melawan Romawi. 2. Muawiyah adalah orang yang sangat bijaksana. Sebagai seorang administrator, dia menempatkan para pembantunya pada posisi yang sangat hebat. Mereka adalah politikus yang sangat mengagumkan dan memiliki peran yang sangat kuat dalam pembina perpolitikan Muawiyah. Mereka adalah Amr bin As, seorang pemimpin militer dan ahli diplomasi yang biasa ditunjuk sebagai diplomat masa Rasulullah SAW sebagai diplomat. Mughirah bin Syu'bah, seorang politikus independen, diangkat sebagai gubernur di Kufah, dan Ziyad bin Abi, seorang pemimpin karismatik yang netral dan mempunyai sikap politik yang sangat tegas, handal, dan bijaksana. Dia ditetapkan sebagai gubernur Basrah. 3. Muawiyah memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Dia mencapai tingkatan hilm, yaitu sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Makkah zaman dahulu. Orang yang memiliki tingkatan ini mampu menguasai diri serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang menentukan walaupun terjadi berbagai tekanan dan intimidasi. Islam pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan dan kekuasaan yang sangat luas. Pada masa ini dikenal dengan era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang sempat terhenti sejak masa kedua khalifah terakhir. Dari usaha ini, banyak daerah-daerah di luar Jazirah Arab masuk dalam perlindungan Islam. Salah satu dampak semakin luasnya wilayah Islam adalah masuk Islamnya para ilmuwan yang semula beragama Yahudi, Nasrani, Zoroaster. Setelah menjadi Muslim, mereka tetap memelihara ilmu yang mereka kuasai. Bahkan ada yang mendapat jabatan di istana khalifah dan mendapat perlindungan khalifah-khalifah Bani Umayyah. Khalid bin Yazid, cucu Muawiyah, tertarik pada ilmu kimia, kedokteran, dan astronomi. Ia mendorong menerjemahkan buku-buku kimia, kedokteran, dan astronomi berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Al-Walid bin Abdul Malik menaruh minat pada bimarisan, istilah yang dipakai dalam bahasa Persia yang artinya rumah sakit, sebagai tempat berobat dan belajar memprakarsa pendirian bimaristan di Damaskus tahun 884 Masehi. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukaan hadis-hadis Nabi SAW secara lengkap. Beliau sendiri mempunyai dokter pribadi dari Iskandaria. Abdul Malik bin Marwan mempunyai pejabat beragama Nasrani bernama Yahya ad-Dimashqi yang mempelopon tubuhnya ilmu logika sehingga melahirkan kelompok rasional Islam. Dapat dikatakan bahwa pada masa ini menjadi gerbang awalnya berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum. Di lain si masa Bani Umayyah merupakan masa penerjemah dan transfer ilmu-ilmu pengetahuan barat dalam skala kecil, karena masa penerjemah besar-besaran terjadi di masa Bani Abbasiyah.
Ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis. Hadis pada saat ini sangat menentukan perkembangan ilmu-ilmu Islam lainnya. Di antara yang ahli di bidang hadis adalah Hasan Basri, Ibnu Abdul Malikah, dan Asy-Syabi Abu Amru Amir bin Syurahbi. Ilmu fikih. Pada masa Umayyah, perkembangan ilmu fikih cukup mendapat perhatian, terutama dengan munculnya fuqaha terkenal yaitu Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit di akhir masa pemerintah Bani Umayyah dan Imam Malik bin Anas. Kedua ulama ini hidup dalam dua dekade, yaitu masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selain itu juga ada beberapa terkenal seperti Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kasib, Ubaidillah, Urwah, dan Kharijah. Ilmu tasawuf, yakni ilmu yang muncul sebagai salah satu bentuk protes para ulama atas kehidupan pemerintah Bani Umayyah yang sudah menginginkan kehidupan duniawi meniru gaya Raja Umawi dan meninggalkan tradisi Rasulullah. Adapun tokoh bidang tasawuf yang pada masa Umayyah adalah Hasan Basri yang termasyhur pada masa tabi'in dengan mencetuskan konsep khauf dan raja. Malik bin Dinar serta Rabi'ah al-Adawiyah, seorang tasawuf pertama di kalangan perempuan dengan mencetuskan konsep ajaran Muhammad. Ilmu arsitektur, seni bangunan arsitektur pada zaman Umayyah bertumbuh pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama seperti masjid. Pada masa Walid dibangun pula masjid agungan terkenal dengan Masjid Damaskus dengan arsitektur Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid ini memiliki 68 pilar dilengkapi dinding yang mengukir indah. Ilmu bahasa dan sastra. Pada masa dinasti Bani Umayyah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dalam tata usaha dan pemerintah pada Daulah Umayyah. Pada masa ini adalah masa kejayaan ilmu sastra sehingga muncul para tokoh sastrawan yang peduli dengan seni syair-syair Arab. Tokoh yang menonjol pada zaman ini adalah Zawir, Farasdak, dan Al-Akhtal. Baghdad sebagai kota pusat kegiatan ilmu. Dinasti Umayyah dalam kehidupannya dan perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan menjadikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Kota tempat berkumpulan para pujangga, filosof, ilmuwan, cendekiawan, ulama, dan penyair. Kota itu diberi nama Marbat, kota satelit dari Damaskus. Ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas cara membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang baik dan benar. Ilmu ini merupakan ilmu tertua dalam ilmu syariat. Tokoh yang terkenal adalah Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Ashim Al-Kufi, yang pada periode berikutnya terkenal dengan ulama Qura Sabah. Ilmu astronomi. Pada masa Umayyah telah berkembang ilmu astronomi. Adapun ulama yang terkenal pada bidang ini adalah Abu Al-Qasim, Abbas ibnu Farnas, dan Khalid bin Yazid. Ilmu sejarah. Kegemaran mempelajari ilmu hadis menumbuhkan kecenderungan untuk menekuni sejarah. Aktivitas pengumpulan hadis melahirkan minat untuk menghimpun kisah Rasulullah SAW. Yang tahap berikutnya adalah melahirkan usaha ke arah penulisan sejarah. Usaha penerjemahan. Pada masa ini dimulai penerjemahan buku-buku tentang ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan memang sudah dimulai masa Bani Umayyah, hanya saja mulai berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Tokoh penggeraknya adalah seorang pangeran yang bernama Khalid bin Yazid. Ilmu nahwu. Dengan bertambah orang non-Arab yang masuk Islam, maka keberadaan bahasa Arab sangatlah dibutuhkan. Karena itu, disusunlah suatu cabang ilmu, yaitu ilmu nahwu. Suatu cabang ilmu yang sangat dibutuhkan bagi orang non-Arab bila ingin mempelajari Islam. Tokoh yang terkemuka adalah Aswad ad-Duali. Ialah yang meletakkan gramatik Arab dengan memberi titik pada huruf hijaiyah yang semula tanpa titik. Jadi, dengan adanya sumbangsih ilmu dari
umat Islam diberi kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Masa kejayaan Bani Umayyah. Masa keemasan Kekhalifan Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi Kekhalifan Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintah dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintah Khalifah Al-Walid atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintah Khalifan setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah sangat luas, baik di barat maupun timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak. Sebagai wilayah Asia, ada Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Berakhirnya dinasti Umayyah. Walaupun telah berkuasa sekitar 90, akhirnya kekuasaan Bani Umayyah berakhir pula dikarenakan kelemahan-kelemahan dari dalam dan juga adanya tekanan dari pihak luar. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah. 1. Tidak jelasnya sistem penggantian khalifah sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat di kalangan lingkungan keluarga. 2. Adanya kelompok Syiah dan Khawarij sebagai oposisi pemerintah yang menyedot kekuatan dan fokus pemerintah untuk meredam gejolak dari mereka. 3. Tidak adanya pengkaderan yang maksimal dari para putra mahkota yang disiapkan sebagai khalifah, karena di dalam istana terbiasa hidup dalam kemewahan. 4. Adanya kekecewaan dari masyarakat akan kepemimpinan para khalifah, karena perhatian para penguasa terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang. 5. Munculnya kelompok baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan Syiah dan kaum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.